Saya Rini Kristanti dari SD Tarakanita 2. Dan saya Novita Sari dari SMA Pangudi Luhur Jakarta. Kami hari ini akan melakukan praktik coaching dengan menggunakan metode Alur Tirta. Selamat sore Bu Rini. Selamat sore Bu Novi. Gimana kabarnya sekarang hari ini Bu Rini? Ya, sangat menyenangkan Bu. Puji Tuhan. Hari Ya. ini Ibu akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya, nanti bersama Bu Ade saya Bu Novi. Oke, baik Bu Rini. Nah, di sini nanti saya akan hadir sebagai observer yang akan mengamati Bu Rini dan juga Bu Ade nanti dalam pelaksanaan coaching. Nah, tapi sebelum itu saya akan coba membacakan dari rubrik penilaian agar nanti sesuai atau tidak seperti yang harus saya observasi, seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, yang pertama itu adalah coach dan coachee akan saya amati nih Bu, dan nanti akan saya lihat apakah nilainya itu sesuai dengan rubrik penilaian atau tidak. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Ade, dan juga bagaimana nanti coachee atau Ibu Ade ini nanti merespon atau menanggapi Ibu ketika Ibu memberikan pertanyaan. Dan juga nanti jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Begitu Ibu. Sebelum dilanjutkan, saya ada beberapa pertanyaan dulu, tidak apa-apa ya Bu Rini ya? Baik Bu. Baik, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa nih yang nanti Bu Rini ingin kembangkan dalam coaching hari ini nih Bu? Saya berencana untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan menyelesaikan masalah. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Dari kompetensi itu, mana yang ingin Bu Rini kembangkan nih secara spesifik dan yang ingin saya observasi nanti? Sepertinya untuk mendengarkan dengan aktif, karena saya merasa Bu Ade itu butuh teman gitu Bu. Oke, baik Bu. Lalu dari situ indikator capaian apa nih yang nanti bisa menunjukkan bagaimana dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu nanti capai ketika coaching? Menurut saya sih yang lebih penting ya supaya masalah dari teman saya itu cepat selesai. Jadi penyelesaian masalah dari si Ibu Ade ini, Bu Novi, begitu. Baik, terima kasih Bu Rini. Demikian kita akhiri untuk pra-observasinya. Nanti silahkan melanjutkan kegiatannya untuk coaching dengan Ibu Ade. Ya, terima kasih banyak Bu Rini. Baik Bu Novi, sampai jumpa Ya. lagi. Mari. Selamat sore Bu Ade, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Bu Rini. Alhamdulillah baik kabar saya, tapi nih saya sedikit agak mumet ini pikiran. Oh baik deh, nanti kita diskusi. Tapi hari ini kita diskusi 15 menit saja ya Bu Ade ya, untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana Bu Ade, masalahnya ada apa ya? Ini Bu Rini, saya tuh sekarang kan tahun ajaran baru nih. Saya mengajar di kelas 5. Nah, saya ini baru menerima murid anak ABK. Nah, memang ada tes dari psikolognya itu yang menjelaskan bahwa dia itu anak ABK. Nah, sampai sekarang dia tidak bisa membaca. Nah, saya bingung loh Bu Rini, gimana ya cara menyampaikan materi kalau materi yang saya sampaikan itu bisa dipahami oleh anak ABK ini. Oh baik Bu Ade, oh jadi anak ABK ya. Menurut Bu Ade sendiri kira-kira itu anak ini level berapa untuk kasus ABK-nya gitu? Apakah? Saya rasa ya Bu, melihat dibandingkan dengan teman-temannya yang kelas 5 yang lain, di mana anak yang lain itu bisa membaca, menulis dengan aktif. Dia sih secara sosial itu tidak ada masalah Bu. Namun kenapa ya kalau dilihat dari levelnya itu saya rasa 4 Bu. Level 4 ya begitu Iya. ya. Tapi untuk anak ABK ini kendala yang di sekelas itu dihadapin itu apa ya Ki? Bu Ade itu bagaimana kira-kira merasa terganggunya? Sebenarnya mengganggu sih enggak ya Bu ya, karena dia itu tidak aktif dan tidak mengganggu dengan teman-temannya. Nah, dia sih aktif kepada saya, dia aktif bertanya. Namun ya
seperti itu, dia tidak bisa mengikuti karena dia keterbatasan dengan tidak bisa membaca, akibatnya dia tidak bisa menuliskan dan tidak bisa memahami apa yang ditanyakan. Tapi ketika saya pernah Bu melakukan pertanyaan secara lisan gitu, ketika saya bertanya dia bisa jawab. Nah, saya akhirnya terpikirkan suatu cara untuk dia. Oh gitu, jadi walaupun dia tidak bisa membaca tapi dia mengerti ya segala apa yang Bu Ade katakan di dalam kelas. Betul. Kira-kira ya menurut Bu Ade langkah apa nih yang terdekat yang paling bagus untuk si anak ini? Kalau Bu Ade pikir sendiri. Iya, karena kemarin saya sudah mencoba pakai lisan Bu, saya pikir saya melakukan pembelajarannya seperti auditori. Nah, jadi dia sistemnya mendengarkan gitu. Dan saya juga akan mungkin membatasi materi-materi yang tidak sama dengan teman-temannya terkait dia karena ABK seperti itu. Mungkin dengan tingkat kesukaran yang mudah gitu, dia kalau misalkan temannya itu bisa di tahap yang sedang, mungkin dia akan saya kasih soal-soal yang sangat mudah, bahkan soal-soal yang ada di kelas di bawahnya dia dengan materi yang sama, Bu. Ya, menurut saya sih bagus ya, karena kita sudah tahu anak ini lisensi ABK yang sudah ada surat resmi dari psikolog. Jadi Bu Ade berencana mau membuat pembelajaran yang auditori ya. Betul, Bu. Kemudian dari pembelajaran auditori ini, kira-kira bagaimana tuh ya di kelas nanti cara pembelajarannya? Tadi dengan memberikan si anak itu supaya lebih paham tentang pelajaran kelas 5 ini. Oke. Selain di kelasnya karena kita kita satu kelas itu 30 orang, Bu. Nah, maka untuk mengakomodasi semua siswa supaya terlayani dengan baik, mungkin saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Iya, bagus. Nah, di mana saya akan menyediakan beberapa konten, nah yang dapat memfasilitasi oleh siswa, nah sehingga mereka itu dapat mengeksplor pengetahuannya melalui media konten yang saya berikan. Bagus sih, Bu. Sepertinya itu bisa menyelesaikan masalah. Tadi kan di level 4 ya, rencana Bu Ade itu masalah selesai ini berada di level berapa ya? Karena mengingat keadaannya yang sulit ya karena terkait dengan ABK, mungkin saya akan menaikkan 2 level saja di atas yang tadi. Saya akan menaikkan menjadi 6. Iya, mengapa tuh ya kok bisa level 6 nggak 7, 8 gitu Bu Ade? Saya untuk saat ini saya ingin mengejar dulu anaknya supaya baca dulu, Bu. Nah, jadi saya akan berkolaborasi bersama orang tuanya supaya di rumah juga bisa melatih membaca. Jadi selain saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi saya juga melakukan kolaborasi dengan orang tua supaya kita semua bekerja sama untuk kemajuan anak tersebut. Ya, bagus itu Bu Ade. Nanti kalau sudah sampai level 7, berarti diharapkan nanti si anak bisa berkembang ya. Kemudian komitmen apa nih yang Bu Ade ingin capai, ingin tunjukkan dari rencana-rencana Bu Ade tadi itu, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian auditori, bikin konten. Nah, itu tanggung jawab apa yang akan Bu Ade lakukan ke depannya ini? Oke. Menurut saya karena setiap anak itu berbeda-beda ya Bu, unik, maka setelah ini saya akan lebih memperhatikan murid. Nah, di mana saya menyediakan fasilitas untuk murid-murid yang berbeda-beda. Nah, dengan cara yaitu Bu melakukan pembelajaran diferensiasi yang menyediakan berbagai konten. Oke, berarti tanggung jawab di pembelajaran ya Bu Ade. Betul, Bu. Lalu siapa saja nih kira-kira yang bisa membantu Bu Ade untuk bisa mengembangkan si murid Bu Ade ini? Saya akan berkolaborasi dengan teman saya, Bu. Nah, mungkin yang satu level sefase. Nah, teman saya yang di kelas 6. Separalel gitu ya, satu fase level tingkat. Iya. Ya, Bu Ade, semoga ya nanti teratasi semua. Gimana Bu Ade rasanya masalahnya
agak sedikit plong Bu, mungkin pikiran saya juga menjadi agak lebih tenang karena sudah meluapkannya ke Bu Rini dan Bu Rini juga membantu saya dalam menemukan solusi masalah saya. Duh, terima kasih Bu Ade. Semoga nanti ke depannya si anak tersebut bisa bertumbuh dengan lebih baik. Saya rasa cukup sekian, Bu Ade hebat kok, pasti sudah menemukan solusi. Terima kasih Bu Terima Rini. kasih Bu Ade. Sama-sama. Oke, selamat sore Bu Rini. Selamat sore Bu Novi. Sepertinya tadi Bu Rini sudah melakukan proses coaching dan juga sudah berjalan dengan baik ya Bu Rini ya. Betul Bu. Nah, di kegiatan pasca observasi ini sebelum kita menutup, saya akan menanyakan beberapa hal pertanyaan nih Bu Rini. Yang pertama nih Bu Rini, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait indikator capaian yang tadi Bu Rini inginkan nih Bu Rini? Saya tadi sih sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta Bu. Kemudian saya berusaha untuk menggali dari coaching bagaimana apa yang dirasakan masalahnya. Kemudian kami diskusi dan akhirnya kami menemukan solusinya dari percakapan tersebut Ibu. Baik Bu Rini, dan menurut saya sebagai observer tadi mengamati Bu Rini dan juga Bu Ade sebagai observer, percakapan antara Bu Rini dan juga Bu Ade sudah berjalan dengan baik dan juga sudah menunjukkan alur Tirta, di mana Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Ade tadi ya Bu, sehingga tadi Bu Ade juga bisa menemukan solusinya sampai tadi juga dia biasa memberikan jawaban plong seperti itu ya Bu ya. Betul. Dan kemudian dari coaching yang sudah berjalan tadi, itu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching, di mana kemitraan, kemudian mendengarkan secara utuh dan juga kreatif tadi ya Bu, seperti itu, memberikan pertanyaan berbobot. Lalu pertanyaan terakhir nih Bu Rini, sebelum menutup kegiatan ini, kompetensi apa lagi yang nanti Bu Rini ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan Bu Rini? Saya sih berusaha untuk meningkatkan kompetensi mendengarkan secara aktif, kemudian mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang akan saya coaching begitu Bu, karena sedikit banyak teman yang ingin menceritakan coaching kepada saya itu dia membutuhkan penguatan dan solusi yang baru selain yang dia miliki begitu Ibu. Baik, terima kasih Bu Rini. Semoga nanti ke depannya kita dapat melakukan coaching lagi yang lebih baik ya Bu Rini ya. Dan juga semoga tadi harapan Bu Rini juga bisa dilakukan bersama teman-temannya. Demikian observasi hari ini Bu Rini, semoga bermanfaat untuk kita juga ya Bu Rini ya. Seperti itu. Selamat sore, terima kasih Bu Rini.